Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ulum, NIM 1253030 Prodi Hukum Tata Negara, semester 1, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi isim nakiro dan isim marifat mata kuliah Bahasa Arab. Pengertian isim nakiro. Nakiro berasal dari kata nakaro yankuru, yang artinya tidak mengenal, mengingkari, samar, tidak jelas, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak tentu atau benda yang belum dikenal. Umumnya, isim nakiroh juga didefinisikan sebagai kalimat atau kata yang tidak menunjuk makna tertentu. Dengan demikian, isim tersebut masih belum menerangkan atau menyatakan suatu makna secara spesifik. Macam-macam isim nakiroh. Yang pertama ada nakiroh tamah, merupakan nakiroh yang memiliki makna luas dan tidak ada batasan, seperti pada kata rojulun yang berarti pria atau laki-laki. Yang kedua, nakiroh nakisah, merupakan nakiroh dengan makna yang luas, namun bedanya terdapat batasan berupa sifat. Sebagai contoh pada kata rojulun solihun, yang jika diterjemahkan dapat berarti orang baik. Lalu ada ciri-ciri isim nakiroh. Yang pertama, berfaidah marifat. Walaupun isim nakiroh asalnya menunjuk pada sesuatu yang umum dan tidak tertentu, kadang dalam konteks kalimat ia bisa memberi faidah makna marifat, spesifik atau tertentu. Di sini ada contohnya, ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Awalnya umum atau nakiroh, tapi dalam konteks percakapan bisa jadi maksudnya laki-laki tertentu yang dimaksud lawan bicara. Lalu yang kedua, dibaca dengan menyatukan isimnya. Isim nakiroh ketika dibaca bisa dihubungkan atau wasal dengan kata sebelumnya atau sesudahnya tanpa berhenti. Fi baitin rojulun, artinya di sebuah rumah ada seorang laki-laki. Kata rojulun dihubungkan langsung dengan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dibaca terpisah dengan isimnya. Isim nakiroh juga bisa dibaca terpisah, wakof, yaitu diberhentikan bacaannya, sehingga tanwin biasanya gugur jadi satu harokat panjang. Contoh, ja'a rojulun, kalau berhenti di kata rojulun dibaca rojul. Yang keempat, adanya tanda tanwin. Salah satu tanda paling jelas isim nakiroh adalah adanya tanwin. In, an. Tanwin menunjukkan bahwa kata tersebut tidak ditentukan infinitif, berbeda dengan marifat yang biasanya tanpa tanwin, misalnya diawali al atau jadi mudof. Contoh, kolamun, sebuah pena, atau kitaban, sebuah buku. Lalu di sini ada contoh nakiroh. Ro'aitu tiflan, aku melihat seorang anak kecil. Lalu dalam Al-Quran ada surat Al-A'raf ayat kedua, kitabun unzila ilaika, sebuah kitab diturunkan kepadamu. Kata kitabun nakiroh, seperti itu. Lalu di kitab As-Siyasah Syariah itu ada mina al-a'mali ma yutabaru khairon aman, ada perbuatan yang dianggap kebaikan umum. A'mali dan khairon itu isim nakiroh. Pengertian isim marifah. Secara bahasa, marifah berasal dari kata arofa yarofa, mengetahui atau mengenal, sehingga isim marifah memiliki arti isim yang dikenal atau isim yang diketahui. Sedangkan menurut istilah, isim marifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu yang spesifik dan sudah jelas. Ciri-ciri isim marifah. Berdasarkan jenis-jenis isim marifah di atas, menunjukkan ciri-ciri isim marifah agar kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, maknanya menunjuk pada sesuatu yang jelas atau tertentu, bukan umum, misalnya rojul, laki-laki itu. Jelas siapa yang dimaksud. Yang kedua, tidak menerima tanwin atau kebanyakan, misalnya masjidu, masjid itu, tidak berbentuk masjidun. Yang ketiga, biasanya bisa diubah ke bentuk nakiroh dengan cara menghilangkan penanda marifah. Contoh, kitabu, kitab itu marifah. Lalu, jika kitabun, sebuah kitab, itu nakiroh. Contoh marifah. Di sini ada hazal kitabu jadidun.
Lalu dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 144. Ma Muhammadun illa rasulun. Lalu dari kitab As-Siyasah Syar'iyah, fal hukmu huwa ma anzalallahu. Kesimpulannya, isim nakiroh adalah kata benda yang bermakna umum dan belum jelas atau belum ditentukan. Biasanya ditandai dengan tanwin dan menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik. Isim nakiroh dapat memberi makna tertentu jika didukung oleh konteks kalimat. Sementara itu, isim marifah adalah kata benda yang menunjuk pada sesuatu yang jelas dan spesifik, seperti nama diri, kata ganti, kata yang diawali alif lam, isim isyarah, isim mausul, munada tertentu, serta isim yang diidofahkan kepada marifah. Dengan memahami perbedaan dan ciri-ciri isim nakiroh dan marifah, kita dapat lebih mudah memahami makna kalimat bahasa Arab, baik dalam teks Al-Quran, kitab, maupun percakapan sehari-hari, sehingga pemahaman bahasa Arab menjadi lebih tepat dan mendalam. Pembelajaran bahasa Arab selama 1 semester memberikan pengalaman yang bermakna. Awalnya terasa sulit karena banyak istilah, namun seiring waktu dan latihan, pemahaman saya mulai berkembang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.